Bapak Ibu, saya berterima kasih, saya dipercaya oleh support system yang luar biasa, One Vision. Saya bukan mengajari, hanya men-sharingkan. Apa sih yang saya jalani ketika saya sudah mencapai posisi God Lion? Bagaimana kehidupan saya? Kalau Anda kan ceritanya diajarkan atau diceritakan oleh upline Anda, ayo sukses, sukses, jadi God Lion hidupnya luar biasa. Nah, saya mau kasih lihat, God Lion itu bener nggak hidupnya luar biasa gitu kan? Jangan-jangan hidupnya sengsara ya, dibohongin semua Anda. Wah, God Lion ternyata sengsara tuh ya. Saya mau kasih lihat. Nah, sebelum saya jelaskan, saya juga akan menceritakan dulu latar belakang ya, apakah God Lion itu harus jadi orang yang sangat luar biasa ya, makannya udah bukan nasi lagi tapi biji besi Bapak Ibu. Jalannya udah nggak napak lagi di darat tapi melayang gitu. Wah, penampakan ya kalau itu ya. Ternyata nanti saya mau kasih lihat gimana sih, apakah saya sama dengan Anda semua. Kalau saya sama dengan Anda semua, orang biasa, berarti Anda 2-3 tahun ke depan Anda akan jadi God Lion berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu latar belakang saya. Ya, sayang ini, ya ini ibu saya, ini ayah saya. Saya lahir kira-kira 34 tahun yang lalu ya. Saya lahir tahun 80. Ketika saya lahir, konon saya dengar ceritanya orang tua saya itu kaya dulunya. Punya pabrik tepung tapioka. Kaya, tapi ketika tahun 82 ketika saya berusia 2 tahun, pabriknya kebakaran, dan ketika tahun 84 ayah saya tertipu oleh teman dekatnya. Jadi saya ketika 4 tahun menerima nasib yang namanya bangkrut. Ketika saya berusia 4 tahun, saya merasakan kehidupan kedua orang tua yang kondisinya ekonominya bangkrut Bapak Ibu. Biasanya seminggu itu kadang-kadang 3 kali. Berantemnya Bapak Ibu. Ya, jadi saya bisa lihat ibu saya, ayah saya berantem terus. Dan ketika usia kecil saya jadi melihat, oh ternyata saya di dalam alam bawah sadar saya sudah mengerti. Ternyata kalau nggak punya uang itu sengsara. Banyak berantem, nggak bahagia. Jadi ketika saya berusia kecil, saya sudah istilahnya di alam bawah sadar saya sudah punya impian. Kalau saya besar nanti, saya pokoknya nggak mau hidup miskin, nggak mau hidup sengsara. Lalu orang tua saya, ibu saya akhirnya berusaha, dia buka warung kelontongan, dia sewakan mobil, dan macam-macam untuk membiayai keempat orang anaknya. Saya anak bungsu. Dan akhirnya mulai karena berusaha terus, orang tua akhirnya ekonomi mulai menanjak kembali. Mulai menanjak kembali dan akhirnya tahun 96 bulan Desember tanggal 26 hari Kamis, saya masih ingat waktu itu pulang sekolah, ada kerusuhan di kota Tasikmalaya, ya kerusuhannya besar sekali, ratusan mobil dibakar, termasuk mobil yang direntalkan oleh orang tua saya dibakar oleh massa. Akhirnya perekonomian kota Tasikmalaya hancur, tahun 97 krisis moneter. Nah di situ saya mulai perekonomian keluarga hancur kembali Bapak Ibu. Jadi saya ketika usia masih kecil bangkrut 4 tahun, ketika SMA kelas 2 turun kembali perekonomiannya. Nah, 98 saya masuk kuliah, saya kuliah di Bandung, di Universitas Parahyangan, Unpar, di Jalan Cimluit sana. Nah, waktu saya kuliah, saya ngekos sama di kota Bandung, di Jalan Imam Bonjol, di belakang Rumah Sakit Boromeus. Nah, ini waktu itu dikasih uang jajan 300.000 setiap bulannya, ya, mukanya juga mengenaskan. 300.000 rupiah harus cukup. Oke, nah pada saat kuliah Bapak Ibu, saya mengalami yang namanya perubahan. Karena waktu itu saya masih ingat punya pacar ya, mantan pacar sekarang. Dulu untuk beli 1 mangkok mie bakso yang harganya 10.000 saja, saya sampai berantem Bapak Ibu sama mantan pacar saya waktu itu. Ya, sampai berantem kenapa? Karena uang di dompet tinggal 10.000 Bapak Ibu. Kalau saya mau diajak makan bakso, berarti saya harus bayarin, benar nggak? Dan itu saya nggak punya uang. Gengsi saya meskipun miskin tinggi Bapak Ibu. Saya nggak mau dibayarin wanita. Kalau pergi makan apa saya harus bayarin sebagai pria, betul nggak? Nah makanya kalau Anda para wanita, wahai para wanita, kalau Anda punya pacar, ya lihat-lihat dulu. Kalau prianya selalu mau dibayarin, wah Bapak Ibu Anda mending konsultasi pada upline terdekat Anda. Ya, lebih baik segera bertobat dan ganti jalur Bapak Ibu ya. Nah waktu itu sama saya ini berantem Bapak Ibu, akhirnya flashback kembali saya ketika kecil
bangkrut, orang tua saya sering berantem, ketika saya kelas 2 SMA juga perekonomian hancur lagi, sekarang saya ketika kuliah sama, gak punya uang lagi. Mulai saat itu, akhirnya setelah berantem, akhirnya gak jadi beli baksonya, saya pulang ke kos-kosan, saya merenung di dalam kamar Bapak Ibu. Merenung ya, dan saya sambil menangis waktu itu, kenapa hidup saya kok seperti ini, kecil, bangkrut ya. Kakak-kakak saya ngalamin Bapak Ibu pas kaya-kayanya, saya nggak ngalamin. Ketika SMA perekonomian mulai bangkit, ada krisis moneter, ada segala macam, mulai susah lagi. Kuliah kebagian susah lagi Bapak Ibu. 20 tahun Bapak Ibu, waktu itu saya usia 20 tahun, hidupnya susah. Dan saya katakan pada Anda, kalau hidup susah dan gak punya uang itu sengsara, betul nggak? Gak punya uang itu, Bapak Ibu, sengsara sekali. Pulang ke kos, saya nangis, dan di sini saya komitmen. Karena manusia berubah pasti gara-gara dua hal Bapak Ibu. Pertama, gara-gara kepedihan, pain, gara-gara sakit, ya sakit hati, sakit apa, bisa berubah. Kalau enggak, yang kedua adalah karena pleasure atau kesenangan. Contohnya, kalau kesenangan, bagi pria yang sedang PDKT dengan wanita, pujaan hatinya, biasanya hidupnya jadi berubah. Ya, jadi kalau ke kampus, misalnya gebetannya di kampus, biasanya malas datang ke kampus, pagi-pagi kuliah dia malas. Ketika punya gebetan di kampus, dia jadi rajin ke kampus. Ayam belum bangun, dia yang bangunin ayam. Cepetan mandi, ya biasanya bajunya nggak rapi, ya jeans belel, jeans bolong-bolong, nggak pakai kaos kaki, misalnya sepatunya juga. Dia jadi rapih Bapak Ibu. Berubah. Kenapa? Karena pleasure. Nah, waktu itu saya berubah karena pain Bapak Ibu, kesakitan, trauma hidup miskin. Makanya saya di sini saya berubah. Mulai saat itu saya mulai ingin hidup sukses. Saya mulai cari uang sendiri, saya jualan CD bajakan. Ya, saya tawar-tawarin ke teman-teman saya. Akhirnya habis waktu Bapak Ibu, IPK Nasakom nasib 1 koma. Akhirnya bangkrut juga, jadi entrepreneur Bapak Ibu ya. Jualan sepatu basket, pernah Bapak Ibu. Jualan sepatu basket, gak laku juga, akhirnya bangkrut juga. Pernah juga masuk agen asuransi. 1 minggu saya rekor Bapak Ibu. Di satu perusahaan tersebut 1 minggu saya langsung muntaber. Mundur tanpa berita. Atau pertapa, pergi tanpa pamit. 1 minggu keluar. Nah Bapak Ibu, jadi Anda bisa lihat latar belakang saya, bukan orang hebat, sama ya Bapak Ibu, saya hanya orang biasa, bahkan masa lalu saya banyak gagalnya, benar nggak? Banyak gagalnya, saya jadi pengusaha gagal, jadi jualan sepatu, jadi sales gagal, jadi agen asuransi juga gagal, ya gagal terus. Tapi di buku dikatakan, orang sukses itu adalah orang yang paling banyak gagal Bapak Ibu. Orang yang sukses luar biasa di dunia ini adalah orang yang paling banyak gagalnya. Karena dia mencoba terus menerus, gak menyerah. Dia coba lagi. Makanya dia berhasil. Waktu itu juga saya pernah ditawarin istilahnya multi level marketing dari perusahaan tetangga. Tapi teman saya ini menawarkan, dan cara kerjanya saya tanya gimana cara kerjanya. Dia bilang kalau ada nikahan, dia nunggu di luar ya, jadi tamu yang pada pulang dia tawarin bisnis multi level marketingnya, ditawarin produknya, ditawarin bisnisnya. Terus saya mikir Bapak Ibu, langsung jalanin multi level marketing itu berarti harus ketika ada orang nikahan nungguin di depan, bukan penerima tamu Bapak Ibu ya, nungguin ketika pulang kita tawarin bisnisnya. Langsung saya mikir, gengsi Bo ya, masa harus jualan di SPBU jualan gitu Bapak Ibu, bayangin. Teman saya melakukan hal seperti itu, saya mikir langsung negatif Bapak Ibu. Berarti MLM itu jualan dan istilahnya malu-maluin lah gitu. Itu masuk ke pikiran saya. Dan mulai saat itu saya masuk jadi anggota GAM, Gerakan Anti Multi Level Marketing. Pokoknya negatif, kalau ditawarin ada multi level apa-apa langsung saya bilangnya negatif. Enggak. Ditawarin enggak, alasannya pokoknya enggak. Padahal saya maksudnya dulu malu. Kalau harus multi level marketing berarti harus cara kerjanya harus jualan, nungguin di depan orang setelah pulang nikahan. Ganteng-ganteng gini Bapak Ibu ya. Harus di SPBU, harus di nikahan gitu, gengsi juga. Nah itu Bapak Ibu. Dan ternyata ada penelitian, di sebuah penelitian ada 1 ekor monyet dimasukkan ke dalam satu ruangan,
di ruangan tersebut ada satu pohon pisang dan di atasnya ada pisangnya yang ranum sekali. Ketika dimasukkan ke sana, si seekor monyet ini dia mulai segera langsung naik ke pohon pisang. Dia mau ngambil pisangnya. Dan ketika dia naik ke atas, dia mau ngambil pisang, tiba-tiba di atas langsung disemprot oleh air dingin. Ya, ketika si monyet naik ke atas, dia mau ambil pisang, disemprot oleh air dingin. Si monyetnya langsung menjerit, dia turun lagi ke bawah. Si monyetnya mau mencoba kedua kali, mulai dia naik ke atas, mau ngambil pisang, sama Bapak Ibu disemprot oleh air dingin. Akhirnya si monyet menjerit-jerit. Terus demikian seperti itu, akhirnya si monyet tidak berani lagi ngambil pisang. Setelah terjadi seperti itu, akhirnya dimasukkanlah monyet yang kedua. Masukkan monyet kedua, monyet yang baru, monyet yang fresh. Tiba-tiba monyet yang kedua lihat ada satu pohon pisang, dia juga sama, dia lihat, dia mau ambil pisang. Tapi yang lucunya, si monyet yang awal, si monyet yang trauma, dia yang menarik si monyet yang kedua. Ketika monyet yang kedua mau naik ke atas pohon, si monyet yang pertama, yang trauma tadi, menarik si monyet yang mau naik. Akhirnya monyet yang kedua entah mengapa, sama juga, jadi nggak berani naik. Akhirnya dimasukkanlah monyet yang ketiga. Baru dimasukkan monyet ketiga mau naik ke atas. Sekarang si monyet yang pertama yang trauma ada teman. Dua monyet ini sama-sama menarik si monyet yang ketiga. Akhirnya dimasukkan monyet yang keempat. Akhirnya 3 monyet menggagalkan si monyet yang keempat untuk mengambil pisang yang di atas pohon. Akhirnya si monyet yang pertama, akhirnya peneliti mengatakan, oke, kita ambil monyet yang pertama, keluarkan monyet yang pertama, dimasukin benar-benar monyet yang baru. Jadi 4 ekor monyet di dalam ruangan tersebut baru semua. Dan ketika monyet yang keempat mau naik ke atas pohon, 3 monyet yang di awal yang dia tidak tahu kenapa dilarang naik pohon, sama menggagalkan monyet yang keempat untuk mengambil pisang. Nah, Bapak Ibu, dari cerita tersebut sama, banyak sekali orang yang negatif di luaran terhadap multi level marketing. Ya, mungkin gara-garanya satu orang yang trauma, yang negatif, akhirnya dia ceritanya juga belum tentu benar, dan akhirnya kita, ya kadang-kadang seperti monyet-monyet tadi, nggak tahu kenapa, pokoknya multi level marketing negatif. Anda sering ketemu nggak yang seperti itu? Belum pernah ikut multi level marketing, ketika kita presentasi, Pak, wah saya pokoknya multi level marketing, saya nggak mau deh. Kenapa Pak alasannya? Pokoknya nggak mau. Bapak pernah ikut? Belum pernah. Kok bisa tahu kalau multi level marketing jelek? Wah, kata tetangga saya, kata guru spiritual saya, dan semua kata-katanya, betul nggak? Dia belum pernah mencoba tapi dia negatif. Nah, padahal Bapak Ibu kita bisa lihat di toko buku, Anda bisa beli bukunya, ada buku yang bagus sekali, Robert Kiyosaki, buku barunya The Business of 21st Century. Ya, dia mengatakan, ya di sini juga Robert Kiyosaki ini mengatakan, why I recommend network marketing. Mengapa dia menyarankan network marketing atau multi level marketing? The network marketing offer many uniques, ya, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk yang mau berubah. Ya, lalu Bill Gates, kalau dia diberi kesempatan kedua untuk memulai dari awal lagi, dia akan menjalankan yang namanya multi level marketing. Ya, jadi Anda nggak usah percaya tetangga atau orang-orang yang negatif di luar sana. Anda lebih percayalah pada orang-orang yang sukses luar biasa di dunia ini. Ya, akhirnya waktu itu teman nawarin produk kesehatan, produknya dari Cina, dan kebetulan ibu saya sedang sakit, dia butuh kalsium, sudah ke dokter katanya kurang kalsium. Teman saya kebetulan menawarkan ini ada kalsium dari China, saya beli produknya untuk diberikan ke ibu saya. Ya, ibu saya akhirnya konsumsi, singkat cerita dalam waktu kurang lebih seminggu ibu saya membaik. Ya, saya lihat di sana, oh ternyata produknya bagus. Tapi saya belum jalankan bisnisnya, ya karena masih anggota GAM. Tapi teman saya ini karena ketemu setiap kuliah ketemu dan akhirnya di follow up terus Bapak Ibu, ketemu kuliah pagi di follow up. Besoknya siang ketemu kuliah di follow up. Terus Bapak Ibu selama 1 bulan akhirnya alasan saya habis. Akhirnya saya mau ke pertemuan, ke OP, di sana saya baru diperlihatkan peluang bisnisnya. Mulai dari OP tersebut akhirnya saya benar-benar serius menjalankan bisnis ini. Di sana diajarkan 7 langkah sukses. Nah ini dulunya saya ya, Anda lihat rambutnya, mukanya Chinese, rambutnya bule.
Sebutannya Bu Cherry, Bapak Ibu. Bule cerup sendiri ya. Rambutnya pirang. Terus saya juga dulu hobinya olahraga bola basket ya. Jadi waktu itu saya seminggu itu kurang lebih basket saya itu 6 kali. 6 kali bahkan sampai 7 kali. Nah, setelah ikut trainingnya ya, akhirnya saya mengerti karena dikatakan bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu, di bahasa Inggris bagus sekali, earn mendapatkan, kita harus learn, ya, learn. Belajar dulu. Gimana sih caranya orang-orang sukses bisa berhasil? Kita harus belajar. Dan Anda pada sore hari ini, ya, luar biasa sekali. Anda juga ingin meraih impian Anda dan Anda mau learn, Anda mau belajar, ya. Kita belajar. Akhirnya saya komitmen, Bapak Ibu, setelah pulang dari pertemuan saya komitmen sama mungkin seperti Anda semua, saya berubah. Ternyata kalau mau sukses kita harus berubah. Ya, bajunya juga harus rapi. Kalau dulu saya datang ke kampus pakai celana jeans ya, bajunya kaos, asal-asalan, rambutnya bule Bapak Ibu ya. Akhirnya demi sukses saya berubah, pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana katun. Dan itu saya sebenarnya nggak nyaman Bapak Ibu. Biasa pakai jeans, tiba-tiba harus berubah, pakai celana kain katun. Nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman. Tapi saya pikir demi sukses saya akan jalankan. Jadi teachable aja, jalankan aja. Dan di sini juga saya menunjuk sebuah foto, saya potong dari koran, ya ada foto BMW. Jadi impian saya ingin punya BMW. Saya sudah bayangkan, saya afirmasi, kalau saya bisa dapat, saya ke kampus, Bapak Ibu biasa naik motor, tiba-tiba saya naik BMW silver Bapak Ibu. Saya masuk ke kampus, eng. Biasa kalau habis kuliahan suka pada nongkrong kan teman-teman mahasiswi gitu ya. Masuk ke sana saya tinggal buka kacanya Bapak Ibu, pakai kacamata hitam Oakley Bapak Ibu. AC-nya digedein Bapak Ibu, wah rambutnya berterbangan. Buka kaca ya, lihat dadah. Keren sekali, betul Bapak Ibu ya. Ini banyak yang muda-muda, siapa yang masih kuliah? Masih kuliah? Atau ya banyak sekali. Coba bayangkan, ketika kuliah, Anda bisa pergi kuliah dengan mobil pribadi pakai BMW. Keren Pak, kuliah naik BMW. Di kampus saya, di Unpar, banyak yang punya mobil mewah. Tapi sayangnya yang punya orang tuanya, bukan milik pribadi. Dan saya punya impian, saya ingin mendapatkannya. Saya berjuang, yang dulunya hobinya basket, saya tinggalkan dulu kenyamanan saya, zona nyaman saya. Ya, jadi saya nggak latihan basket dulu, saya sekarang latihannya, lapangannya di lapangan dunia, ya main presentasi dan follow up. Jadi kemana-mana presentasi follow up. Take action Bapak Ibu, berjuang. Ini bagus sekali kata-katanya, setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Contohnya, kok Pak kenapa nggak yang tua? Karena dulu saya mulainya muda. Ini kan cerita soal saya. Jadi cocok sekali, habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Jadi saya berjuang, saya juga presentasi kemana-mana, dibilangin tukang obat Cina lah, sales suplemen lah, setan MLM, wah banyak Bapak Ibu sebutan-sebutannya lah. Ya di luar sana udah macam-macam. Ya tapi saya tetap berjuang, saya nggak menyerah. Nah ini ya perjalanan saya waktu itu, ini bonus saya bulan Juni, bonus saya 144.000, ini kelas 2 bintang kalau zaman dulu ya. Zaman dulu itu belum ada alat bantu ya Bapak Ibu, mesti Anda harus tahu belum ada alat bantu. Brosur juga fotokopiannya bahasanya bukan bahasa Indonesia lagi, bahasanya bahasa Mandarin. Jadi kebayang nggak susahnya kita waktu dulu itu jalanin Tiansi itu seperti apa? Ya nawar-nawar ke orang. Yang terima reward belum ada buktinya. Ya, yang terima BMW itu di China, di Rusia, kemana-mana bawanya VCD aja, VCD pertemuan di Rusia itu orang-orangnya udah dapat gitu. Tapi saya berjuang. Ya ini, lalu naik bulan berikutnya jadi kelas bintang 3, bonusnya 400 ribuan. Agustus naik bintang 4, 800 ribuan. September bintang 5, 1 juta lebih. Jadi tiap bulan mulai saat itu benar-benar komitmen naik peringkat. Nah, lalu November di sini mulai ada masalah. Kalau dulu masalahnya lucu Bapak Ibu. Satu kaki saya yang bintang 4
itu memutuskan untuk muntaber karena salah kirim bonus. Jadi perusahaan karena dulu yang punyanya orang Chinese, dia nggak ngerti Padang dan Padalarang. Disangkanya sama saja. Jadi stokis harusnya dikirim ke Padalarang, dia kirimlah ke stokis Padang. Akhirnya nggak keluar Bapak Ibu, proses-proses 2-3 bulan akhirnya baru keluar. Tapi mereka semua karena dulu di awal dan pada negatif terhadap multi level marketing, dia bilang, wah bohong lu, penipu. Ya mana bonusnya nggak keluar. Dan akhirnya terjadilah satu kaki saya akhirnya muntaber. Tapi akhirnya saya belajar orang sukses itu pasti bakal banyak masalah. Apakah dia berhenti karena masalah atau menjadikan masalahnya itu adalah batu loncatan untuk dia lebih sukses lagi. Saya mau jadi orang sukses, saya akan jadikan masalah saya biarpun grup saya rontok, ya saya akan bangun lagi. Dan mulai kembali bangun lagi, ini Desember bonus saya 200 ribuan, bintang 5. Coba kalau saya waktu itu memutuskan, wah ini saya sudah berjuang, ada masalah, saya menyerah. Boleh nggak Bapak Ibu? Saya nggak ada di sini sekarang, nggak jadi God Lion saya. Tapi saya terus lanjutkan, akhirnya Januari mulai naik, Februari saya naik new bintang 6, dan akhirnya bintang 7, ya bonus saya waktu itu 18,5 juta, bintang 7. Dulu, sekarang apalagi dulu, 2002, ya 18,5 juta sekarang sama dulu beda nggak? Bintang 7 cukup 2 bulan saja Bapak Ibu, nggak usah lama-lama. Ya bintang 7 2 bulan saja, Agustus, September, Oktobernya naik bintang 8. Lamanya di bintang 6, tadi berapa bulan ya? 6 bulan gitu kalau nggak salah bintang 6. Bintang 7-nya jadi Tuhan kasihan, wah 6 bulan sudah belajar, sudah berjuang, udah deh bintang 7-nya 2 bulan. Oktober saya new bintang 8, bonusnya kurang lebih 28 jutaan. Bulan berikutnya November 23 jutaan dan ini tahun 2002. Jadi ketika saya aktif, Juni ya terima bonus, kira-kira ke Oktober break bintang 8, kurang lebih sekitar 15-16 bulan. Waktu itu ya usia saya sama bonus saya lebih besar bonus saya. Waktu itu usia saya 22 tahun. Ya bonusnya di atas usia saya. Dan ya selain ini juga saya menerima reward saya yang pertama. Nah ini waktu dulu tuh saya terima tuh, beda kan mukanya masih culun ya. Masih unyu-unyu ya. Ini ibu saya, papa saya terima reward 22 tahun. Nah ini tahun 2005, ya tadi itu 2002, ini 2005 saya bisa lulus kuliah. Meskipun 7 tahun Bapak Ibu ya. 7 tahun Bapak Ibu, tapi akhirnya saya lulus kuliah. Kenapa? Karena saya ingat janji saya kepada orang tua. Orang tua itu kadang-kadang bahagianya kenapa sih harus lulus kuliah? Mungkin itu kebahagiaan buat orang tua kita, betul nggak? Jadi pesan kakak buat adik-adik yang masih kuliah, Anda jalankan usaha ini ya harus sukses, kuliah Anda sukses, Anda jadi sarjana dan di bisnis ini pun Anda sukses, nanti Anda jadi sarjana di panggung internasional. ...2005 ya saya juga beli rumah. Jadi 2005 saya beli rumah pribadi, mobil pribadi. Nah setelah itu gimana Bapak Ibu? Akhirnya saya untuk ke reward yang selanjutnya saya puasa dulu. 2002 saya harus berjuang. Ya waktu itu saya peringkatnya Bronze Lion, ini GOP, Grand OP Bronze Lion, penerima luxury car termuda yang datang 2.000 orang. Oh Bapak Ibu yang datang ratusan orang Bapak Ibu, yang datang mungkin sekitar 10-15 orang. Ya ini saya ke kota Tasik, dari Bandung ke kota Tasik, itu saya lakukan kurang lebih hampir selama 6 bulan. Setiap minggu saya harus bolak-balik terus ke kota Tasik, bangun pertemuan setiap minggu. Jarak Bandung Tasik itu kira-kira 3 jam. Jadi OP-nya kalau misalnya jam 7 malam, beres OP jam 10 malam, saya langsung pulang lagi ke Bandung. Pulang ke rumah kira-kira jam 1 malam, jam 2 malam. Itu dilakukan Bapak Ibu, terus konsisten selama 6 bulan kurang lebih, dan akhirnya bertahun-tahun akhirnya jadi juga Silver Lion Bapak Ibu.
Ya, New Silver Lion saya Juni 2007. Ya jadi 2000 saya berusaha itu 2000 berapa ya? Lupa nih. 2003, 2004, lupa. 2007 New Silver Lion, saya terima Bapak Ibu reward, yachts dan plan sekaligus. Ya dulu ada paket. Terima reward 2 sekaligus. Ya Tuhan itu baik. Saya ini berdoa, Tuhan tolong saya ingin dapat reward. Ya saya berdoanya Tuhan tolong saya ingin dapat reward. Ya tapi Tuhan itu baik. Ya, dikasih double, udah bukan dia aja, saya langsung dikasih paket yas dan plan sekaligus di Afrika di Kenya. Nah, ke God Lion gimana Bapak Ibu? Sama ceritanya, harus berjuang lagi Bapak Ibu ya. Ini home meeting dan OP Silver Lion penerima plan, tuh Bapak Ibu ya sama kan? Yang datang 2.000 orang, ratusan orang yang datang Bapak Ibu ya. Kalau di panggung internasional bangga sekali, pas ke OP dan datang 10-15. Gimana? Tetap semangat atau jadi lesu Bapak Ibu? Semangat saja, ya betul lakukan saja. Yang penting lakukan, Tuhan yang lihat. Ya betul nggak? Yang penting kita lakukan, konsisten, lakukan yang bisa kita lakukan. Nanti sisanya kita kasihkan ke Tuhan yang menentukan. Ini home meeting, ya waktu itu di Kerawang beralaskan permadani dengan alat bantu papan tulis. Ya ini sharing di sana. Saya berjuang untuk the last reward, ya karena saya ingin impian saya ingin habiskan seluruh reward yang diberikan oleh TIASI, itu impian saya. Kayaknya sudah terima pesawat dan waktu itu ketika 2007 naasnya ada peraturan baru bahwa kalau terima villa, mau terima masuk kualifikasi villa ada satu syarat, yaitu harus God Lion Bapak Ibu. Waduh ya saya terima plan 2007 terima plan tinggal villa 2008 peraturan baru Bapak Ibu. Nama saya sudah muncul ya. 3 besar nama saya selalu ada Bapak Ibu. Jadi 2008 3 besar nama saya ada tapi dicoret karena belum God Lion. 2009 reward pengumuman lagi-lagi nama saya muncul ya. Poinnya udah banyak tapi peringkatnya belum God Lion. Dicoret lagi Bapak Ibu. Kebayang nggak? Ketika tiap pertemuan 2008, 2009 dicoret, 2010 sama Bapak Ibu ceritanya dicoret lagi Bapak Ibu. 2010. Ya Anda dengar sekarang masih ketawa-ketawa. Coba Anda rasain tuh yang baru Pak Sandi itu. Ya yang kompetisi gitu, terimalah ke Serikar gitu. Ini 2010 ya datang ke acara yang lain diumumin, pasti ujung-ujungnya saya nggak diumumin. Karena belum masuk kualifikasi, 2010 sama, 2011 gitu juga Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya ngerti, bisnis ini bukan istilahnya lomba lari 100 meter. Siapa yang cepat, dia yang dapat, yang lain nggak dapat. Tapi ini lari maraton. Yang penting adalah konsisten. Lakukan aja terus-menerus, lakukan aja terus-menerus. Satu saat saya juga pasti dapat. Dan Bapak Ibu ya, dan ternyata Bapak Ibu, nah ini sebelumnya, ini Agustus 2011 tuh, para penerima villa, ini ada Pak Aryawan yang penerima 2011. Jadi di Tianjin di sana ada museum TIASI buat, dan di sana itu biasanya foto-foto penerima villa itu dipajang nih di dinding ini. Nah ini saya udah afirmasi itu, ini ada yang 1-0 nih, langsung saya foto, berikutnya. Ya kan banyak yang seperti itu. Kalau pernah ke China, foto saya berikutnya. Foto 2011 Bapak Ibu. Terima nggak 2011? Belum Bapak Ibu. Akhirnya Agustus 2012 berangkat juga ke China. Foto lagi Bapak Ibu. Belum dapat. Next. Ya, yang penting believe. Foto lagi. Tuh Bapak Ibu terus ya foto 2011, 2012. Villanya mana? Belum ya. Kapan? Secepatnya. Udah bayangin udah berapa tahun nih saya ngomong kayak gitu ya. Sampai udah ada yang nanya udah kesel Bapak Ibu. Orang tua saya nanya, downline saya nanya, orang yang negatif juga nanya, belum terima villanya? Belum. Bantuin kagak, nanya aja terus. Nah Bapak Ibu tapi akhirnya, yang penting kan cerita akhirnya. Enak ya? Kalau cerita akhirnya nggak dapet juga. Bete nggak? Bubar semua kan? Ini ceritanya keren ya, akhirnya terima ya, saya New GL, akhirnya di bulan Desember break God Lion,
Bintang 8-nya upline istri saya. Istri saya waktu penerima Scoopy juga. Ya, istri saya bintang 7. Beri plus istri saya. Nah, akhirnya saya terima, ya saya break. Ini ketika saya terima reward mobil, jomblo, single. Ketika saya terima yacht plan, jomblo Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan kok nggak ada yang menemani? Belahan jiwaku kemana Tuhan? Ya, kok yang lain ada istrinya, ada pacarnya pelukan, oh saya mana Tuhan ya? Wah, akhirnya Tuhan kirim malaikat. Yes. Ya, Ibu Frida ya. Yang penting bukan yang memulai terima reward yang ada pasangan, yang penting di akhirnya. Reward terakhir siapa yang menemani ya, ini Ibu Frida ya, asik sekali. Oke, akhirnya saya ini bersama istri saya terima villa 2012. Sukses isn't given, it's earned on the track, on the field, in the gym, with blood, sweat, and the occasional tear. Nah, bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya, sukses itu tidak dikasih dengan cuma-cuma, tapi harus diperjuangkan, harus diraih, mau itu di lapangan, mau itu dimanapun, di tempat olahraga, dengan darah, dengan keringat, dan air mata. Bahasanya indah ya Bapak Ibu ya. Bahasanya indah, mau nggak ngalaminnya? Gampang kan ngomong, with blood, sweat, the occasional tear. Wah, dengan darah, keringat, dan cucuran air mata. Yes! Pulang dari sini saya percaya dan yakin. Coba aja ngumpul sama upline-nya, pelukan, kayak Teletubbies kan. Up! Saya bintang 8 berikutnya. Pasti. Wah, coba ya Royal Weekend berikutnya masih nongol gak tuh? Komitmennya gimana tuh? Gak apa-apa, saya akan berdarah-darah, berjuang. Hujan gerimis, kenapa gak jadi prospek? Hujan gerimis up. Ke pertemuan, kenapa gak ke pertemuan? Belum mandi up, wah baca-baca Bapak Ibu ya. Jadi komitmen itu 0 atau 100%. Jangan cuma di mulut, tindakan lebih berkuasa daripada kata-kata Bapak Ibu. Buktikan saja. Jangan pernah berhenti dan menyerah terhadap impian Anda. Terus perjuangkan Bapak Ibu impian. Karena banyak sekali orang di luar sana itu pasti mau merebut impian Anda. Biar nggak sukses. Kalau di binatang Anda perhatikan kalau ke pasar ada yang namanya kepiting ya di baskom. Ketika ada satu kepiting yang mau naik ke atas, teman-teman kepiting yang lain pasti narik-narik. Kemana lo? BMW, udah BMW aja lo. Kemana lo? Villa, udah kontrakan aja. Mau kemana lo? Bonus puluhan juta, udah coy, ratusan ribu aja syukur bos. Itu banyak yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Nah, Anda kuat nggak mengalami itu semua? Ya, kuat nggak nanti banyak yang ditanya-tanya, kapan Scoopy-nya? Bulan depannya, kapan Scoopy-nya? Mana Scoopy-nya? Masih GL Pro, goyang lutut profesional tuh. Si jalan kaki kapan? Berikutnya konsisten, kuat nggak? Tahan nggak Bapak Ibu? Tahan nggak? Tahan terhadap penolakan, terhadap kegagalan pasti tahan? Komitmen? Kalau semua komitmen saya percaya 2 tahun berikutnya Anda God Lion juga berikutnya. Kuncinya mah itu Bapak Ibu ya. Ada lihat orang biasa, orang yang dulunya gagal. Si dibajakan gagal. Agen asuransi muntaber 1 minggu. Ya, rambut pirang. Nggak ada tampang Bapak Ibu untuk jadi God Lion, nggak ada tampang. Tapi akhirnya saya bisa. Kenapa? Karena bukan saya hebat Bapak Ibu. Ada one vision, Anda tinggal belajar sebelum mendapatkan. Ya, apapun itu, Anda ingin mendapatkan apapun, Anda harus belajar dulu caranya kepada orang sukses. Anda belajar, Anda komitmen, konsisten, lakukan terus menerus. Tinggal menghitung hari kata Krisdayanti. Pasti Anda akan mencapainya. Jadi kuncinya itu. Semua yakin, percaya bisa? Bisa jadi God Lion berikutnya? Nggak ada rahasia Bapak Ibu. Ya, nggak ada rahasianya. Itu aja Bapak Ibu ya. Terus hasilnya apa? Ini hasilnya 2011 saya menikah dengan belahan jiwa yang tadi Ibu Frida. Nah, ini saya menikah, ini impian istri saya.
Dia ingin menikah di Bali, ya jadi saya menikahnya waktu itu di Bali, di private villa. Nah ini di Edge private villa, di tebing, ya di tebing waktu itu. Ini juga ini view-viewnya, pemandangannya Bapak Ibu. Dan ngomong-ngomong, saya lupa, 2011 itu benar-benar tahun yang menurut saya tahun yang benar-benar tantangan. Ya, banyak sekali tantangan dan masalah. 2011 itu saya kehilangan 3 Silver Lion, 2 Gold Lion, beberapa bintang 8. Dan ketika saya cek di TMIS, saya kehilangan jaringan hampir 200.000 orang. Hanya 200.000 orang. Ya, 2011 tuh. Ya, jadi villa itu asalnya udah tinggal digapai gitu ya, udah mulai menjauh lagi. Ya, kayak ngedadahin gitu, dadah gitu ya. Tapi saya nggak membiarkan itu terjadi, saya berjuang Bapak Ibu. Dan akhirnya 2012 sukacita Bapak Ibu, karena tertulis ya, siapa yang menabur dengan bercucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, 2011 saya menikah Bapak Ibu, butuh biaya nggak? Butuh biaya besar Bapak Ibu. Jaringan lagi hancur Bapak Ibu, bonus turun jauh Bapak Ibu ya, omset turun sampai tinggal 20%. Ya itulah banyak masalah 2011. Tapi saya berjuang, 2012 akhirnya Tuhan memberikan lebih. Bonus saya 2011 dikumpul-kumpulkan, rekornya itu 2012 Bapak Ibu. Meskipun kehilangan banyak jaringan apapun, justru saya makin tertantang. Kalau orang gagal ketika menemukan masalah, dia itu menjadi tekanan buat dia. Wah, ada masalah, nggak ada uang, jaringan rontok, dan macam-macam. Itu jadi tekanan buat dia, jadi down. Kalau saya enggak Bapak Ibu, justru ada masalah datang, makin banyak masalah buat saya jadi tertantang. Saya akan buktikan. Bayangan saya, kalau saya juga down, kalau saya berhenti, saya nggak naik peringkat, saya nggak jadi orang berhasil di bisnis ini, ketemu dolan-dolan yang udah pada muntaber, malu nggak Bapak Ibu? Kepala saya kok kayaknya nggak bisa tegak gitu, ketemu orang itu, aduh kayaknya malu gitu kan kalau gagal. Dan saya nggak mau itu terjadi. Saya makanya berjuang habis-habisan, biar kalau ketemu, biar dolan kita yang muntaber, yang malu ketemu kita Bapak Ibu. Jangan kitanya gitu. Ya, kita berhasil, dia dengar kan. Jadi kalau ketemu kita, mau nanya juga dia udah menghindar. Dan itu banyak terjadi loh. Ya, ketika di mall, padahal saya udah lihat ini downline saya nih. Bintang 8 saya nih, udah selingkuh-selingkuh gitu kan. Ketemu pas belok Bapak Ibu. Gak mau ketemu Bapak Ibu. Malu mungkin ditanya, gimana berhasil gak? Dia gak berhasil, kita udah dengar belum? Padahal pasti udah dengar Bapak Ibu. Makanya dia gak berani ketemu saya. Nah itu Bapak Ibu, jadikanlah masalah, kegagalan, jadikan buat Anda itu sebagai tantangan dan motivasi untuk membuktikan tanpa dia, saya juga bisa berhasil. Karena bisnis ini adalah bisnis milik kita. Mau kita sukses, mau kita gagal, yang menentukan adalah kita. Terus ini jalan-jalan gratis ya dari tim Holiday One Vision. 2006 ke Eropa 2 orang, 2007 ke Holy Land 2 orang, Hong Kong ya 1 orang, 2009 ke Jepang 1 orang, 2010 cruise ship 1 orang, 2011 Korea Selatan 1 orang, 2012 Turki 2 orang, 2013 Vietnam 2 orang. Jadi setiap pertama kali ada DHO saya selalu dapat. Nah ini waktu di Holy Land saya juga dapat 2 orang, saya bersama dengan ibu saya. Di bisnis ini bukan hanya memikirkan tentang duit terus, enggak Bapak Ibu. Di bisnis ini juga ada satu peluang untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Ada bisa ikut DHO ke tanah suci masing-masing. Ya, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan kita. Ya, di sini juga saya dibaptis di Sungai Yordan. Ini ada Pak Jeffrey juga bawa kedua orang tuanya. Kita sama-sama ke sana. Nah ini Turki 2013 kemarin, ya saya juga ajak istri dan ibu saya, tuh Bapak Ibu ya, kalau pelukan backgroundnya reruntuhan Romawi itu kayaknya indah gitu ya. Nah itu ya, lihat. Ini juga di Turki, ada balon terbangnya itu terkenal di seluruh dunia, pemandangannya bagus, yaitu di Turki.
Nah ini traveling free dari Tianxi, saya langsung aja yang kemarin 2013 ke China ya terima reward gratis. Terus 2013 Gold Lion ke Jepang. Terus 2014 kemarin baru pulang tanggal 17 Mei kemarin, saya extend 2 minggu lebih ke Amerika Serikat. Nah ini ya foto waktu itu ketika saya terima reward di China, ini ketika di Jepang. Nah ini foto sama Mr. Lee. Kalau Anda, siapa yang sudah pernah foto dengan Mr. Lee berdua? Oke. Susah nggak yang lain mau ikut foto berdua dengan Mr. Lee? Susah. Saya kasih tahu rahasianya. Kalau Anda mau foto berdua dan enak Bapak Ibu, Anda jadi Gold Lion, ikut Passion Trip. Ya. Dan ini fotonya mahal. Kapan lagi foto dengan Mr. Lee pakai kaos? Kalau lihat dari kaosnya, ternyata Mr. Lee itu sanguin. Kaosnya warna-warni Bapak Ibu ya. Kalau pidato kan pakai jas terus, cool gitu kan. Ya ternyata di lubuk hatinya dia sanguin juga ternyata ya. Nah ini waktu di Jepang ya kita pakai kimono, ada bersama Gold Lion yang lain, ada Pak Ruli, Pak Riawan, Pak Agus, Pak Hari Utomo waktu di Jepang. Nah ini kemarin tuh foto lagi Bapak Ibu ya sama Mr. Lee berdua private Bapak Ibu ya. Ini waktu kemarin di Amerika Serikat Passion Trip 2014. Ini foto. Nah di belakang di sini kalau bisa lihat pakai kaca pembesar ini ada tulisan Hollywood, tapi jauh gitu ya view-nya. Ya ini foto, ini dari berbagai macam negara, dari Rusia, dari China, dari Afrika region, dari mana-mana kumpul semua ke sana ratusan orang. Tuh foto-foto ini di Universal Studio di Los Angeles, ada Minion, SpongeBob, ini ada Frankenstein, tuh tas saya ditarik Bapak Ibu, wah kaget ya. Transformer, ada Mami, ada Shrek, ada Dracula. Ini Draculanya agak-agak maho kayaknya nih. Ya, saya beneran kayak dicium Bapak Ibu, gila geli ya Bapak Ibu ya. Ini ya, kesempatan kata Draculanya, kapan lagi gitu kan. Curi-curi kesempatan. Ya, ini asik sekali Bapak Ibu. Dan yang luar biasa ini gala dinner ya di Universal Studio di Los Angeles, satu tempat ya di blok sama Tianxi untuk mengadakan gala dinner Passion for America Gala Dinner for Tians. Jadi di Universal Studio satu jalan itu benar-benar dikosongkan mulai dari jam 5 sore langsung dikosongkan, gak boleh ada pengunjung. Pantesan ya. Pantesan sepi gitu, cuman kita-kita aja yang jalan, saya bingung, yang lain pada kemana, ternyata memang dikhususkan satu jalan itu diblok khusus untuk gala dinner. Ada foto-fotonya, ada Marilyn Monroe-nya, ada apanya di belakang ini ya, di red carpet-nya lah ceritanya, di red carpet-nya untuk gala dinner. Nah ini juga kita gala dinnernya ya pakai topeng, kasih topeng, bukan tersangka 1, tersangka 2, tersangka 3, bukan. Kalau di TV-TV swasta, pakai topeng ini jangan-jangan tersangka, bukan Bapak Ibu ya. Memang ini pesta topeng, kita gala dinner ada temanya di sana. Jadi perusahaan kita ini luar biasa. Bukan Dufan loh yang disewa untuk seluruh distributor, bukan. Ini Universal Studio Amerika Serikat. Satu orang masuk ke Universal Studio kurang lebih 100 US dollar. Satu orang, jadi nggak tahu tuh berapa sewanya untuk di blok satu tempat itu ya. Nah makanya perusahaan Tianxi ini adalah perusahaan yang sangat kuat, nggak perlu ragu lagi, ya perusahaannya kuat, Anda tinggal lakukan saja. Nah terus saya juga ikut OP-nya Mr. Lee, bukan di Kemayoran Bapak Ibu ya. OP-nya di Hotel MGM di Las Vegas. MGM waktu itu nih ada pertandingan Floyd Mayweather sama siapalah nggak tahu. Ini kita di sana meeting, kita dapat visi dan misi dari Mr. Lee, ya kita meeting di sana. Jadi di sana diumumin promo Galaxy biasa, jadi sudah berhasil di China melipat gandakan omset berapa kali ya? 4 kali gitu, 4 kali omsetnya jadi mencapai 3 triliun. Asalnya hanya 800 miliar sebulan di China, hanya gitu ya, 800 miliar, kok nggak sinkron, gue cuma 800 ribu gitu ya.
Itu 800 miliar. Omset di China 1 bulan jadi mencapai 3,2 triliun kalau nggak salah, 4 kalinya. Terus Mr. Lee juga bicara bahwa nanti 2015 akan mengadakan ulang tahun Tianxi, diadakannya bukan di China lagi, tapi di Jerman. Ya. Yang belum terima reward, nah calon-calon Anda semua nanti berangkat ke Jerman. Ya, ke Jerman semua tuh. Saya ngalamin Bapak Ibu, 2002 saya sudah berangkat ke sana. Nah, acaranya sama karena mau mengulang kembali. Jadi di Jerman ada satu sungai namanya Sungai Rhein. Sungainya itu di sebelah kanan kirinya itu ada gunung, ada jalanan di sana, 2 jalan. Waktu saya 2002, saya naik kapal pesiar, pemenang naik kapal pesiar, mobil di pinggir kanan dan kiri, ratusan mobil BMW, di atas pesawat terbang Bapak Ibu puluhan. Dulu masih puluhan. Nih, Mr. Lee ngumumin, nanti 2015 akan dibagikan 2.000 luxury car. 2.000 Bapak Ibu. 2.000 sih gampang kalau ada di dompet. Ini 2.000 luxury car, coba Anda bayangkan untuk seluruh dunia. Nah, siapa nih? Salah satu, salah dua, salah tiganya, ada nggak di ruangan ini nih? Calon-calon penerima nih. Banyak berdoa aja Bapak Ibu lah, masa dari 2.000 nggak kebagi gitu kan ya. Terus yang dibagikan ada 400 kapal pesiar. Terus 300 pesawat. Nah, pas villa saya gak ngantuk, gak kedengeran Bapak Ibu. Udah dapat ini gitu kan. Jadi kurang memperhatikan ada berapa jumlahnya. 2015 ya. Nah, setelah tur kurang lebih 1 minggu bersama Tianxi gratis. Akhirnya kami melanjutkan, istri saya datang ya, kami melanjutkan 2 minggu lebih. Kita keliling sewa mobil sendiri. Bayangin, deg-degannya luar biasa loh. Belum pernah nyetir di luar negeri, udah sekali nyetir, setirnya di kiri pula. Susah loh coba. Ya kebiasaan setir di kanan di Indonesia, Anda sekali-kali nyoba setir di kiri. Jalurnya nyiap, biasa di kanan kan, kalau Anda mau nyiap kan, ini di kiri. Ya, jadi kalau jalur lambatnya di kanan, malah kebalik-balik loh. Hari pertama sampai hari terakhir, puji Tuhan selamat. Hari terakhir buru-buru mau ke bandara Bapak Ibu. Jalan di sana kan gede sekali, gede. Buru-buru, saya langsung belok kiri, lupa Bapak Ibu. Panik, mau ngejar pesawat, panik, langsung belok kiri, set. Pas saya lihat kok mobil lain arahnya ke sana semua, kok saya beda sendiri. Ya udah agak jauh, mulai Bapak Ibu, wah salah, mundur ya. Itu hari terakhir. Ya seru juga Bapak Ibu pengalaman. Belum pernah ngalamin, seru juga ngalamin. Jadi saya extend Los Angeles, San Diego, ke atas ke Las Vegas, terus ke San Francisco. Nyetir sendiri. Nyetir di tolnya kurang lebih kalau dari Las Vegas ke San Francisco itu yang paling jauh perjalanan kurang lebih 10 jam. Nyetir sendiri. Asik lah pokoknya. Ya, honeymoon kesekian kalinya. Nah ini di Las Vegas, ini di Los Angeles, ini di San Francisco, ya foto biasa di jembatan katanya Golden Gate, tapi saya lihat kok jembatannya bukan emas gitu ya, jembatannya cuma warna merah aja. Ya kita foto-foto di sana. Nah Bapak Ibu, di Amerika, di Los Angeles pasti ada outletnya, premium outlet. Jangan dibaca dulu, jangan dibaca, tunggu ya. Nah, ini di premium outletnya di Los Angeles, di Las Vegas, di San Diego, ya Anda bisa lihat ya. Pasti bawa kresek belanjaan. Nah Bapak Ibu, kalau jadi God Lion Bapak Ibu, Anda akan mengalami yang namanya financial freedom, bebas uang. Ya, jadi kalau bawa istri, ya biasanya kalau istri belanja, suami nggak belanja. Kalau kita nggak mau kalah saya Bapak Ibu, istri belanja, saya juga belanja. Sama-sama belanja jadinya ya, karena uang bukan lagi jadi masalah. Nah ini ya boleh oleh lihat, asalnya 2 koper, pulang-pulang beranak kopernya, jadi 4. Nah ini juga hobi saya, koleksi sepatu basket, hobi saya basket kan. Ini ada ceritanya, kenapa saya hobi beli sepatu basket. Karena dulu ketika kuliah nggak punya uang, belum bebas finansial, beli sepatu Jordan itu 329.900.
dan nggak pernah bisa beli Bapak Ibu ya. Pasti sepatunya berarti yang sisa-sisa. Kalau nggak beli di Bandung itu ada di Taman Sepatu kalau nggak salah, itu sepatu KW-KW-an. Ya belinya itu terus. Nah jadi balas dendam. Sekarang ada sepatu keluar apa, saya minta tokonya, tolong kalau ada keluar tipe terbaru, kasih tahu saya beli. Ya. Ya jadi ini sepatu basket. Nah ini juga hasil-hasil dari Tianxi nggak terus dihabiskan, boros, belanja itu ini nggak Bapak Ibu. Saya juga investasikan, ini saya beli franchise apotek karena saya baca buku Paul Pilzer, katanya the next $1 trillion, jadi kita harus terus di bidang kesehatan. Ya udah, akhirnya saya investasi di franchise apotek. Ini di Bandung di Bale Endah. Nah ini rumah saya waktu 2011 juga. Jadi 2011 itu menikah, bangun rumah, ngisi juga, jaringan ketika itu hancur. Wah, stresnya double Bapak Ibu ya, pengeluaran banyak, tapi jaringan waktu itu hancur. Tapi berhasil juga saya bangun ya ini di daerah Pasteur di Bandung Utara. Kebetulan rumah saya diliput oleh 2 majalah, ya majalah Laras dan majalah satu lagi apa ya? Laras dan Asri, 2 majalah. September 2011. Kebetulan aja Bapak Ibu ya, nggak sombong, rumah saya kebetulan diliput. Nah ini dalam-dalamnya, ini ruang tamunya, ini dapur bersihnya, ini di view dari belakang. Nah ini kendaraannya 2013, ya saya beli Fortuner, BMW-nya dijual. Jadi kalau ketemu BMW Silver Jet 1 NC itu bukan punya saya lagi ya. Jadi banyak orang, Pak Ulung kemarin ke sini ya, udah saya bilang udah saya jual. Kenapa? Karena didiemin akinya nggak jalan, ganti aki. Didiemin apanya rusak Bapak Ibu ya. Jadi daripada didiemin rusak-rusak terus, akhirnya saya jual. Nah ini juga motor ya, ini motor PCX. Sebenarnya reward dari istri saya terima Scoopy. Istri saya nggak bisa naik motor, ya udah di upgrade. Ya biar suaminya yang naik motor. Kalau naik motor Scoopy saya kayak badut Bapak Ibu, lucu. Motornya kecil, badannya gede katanya. Jadi di upgrade ya, ini Honda PCX ya, di upgrade jadi Honda PCX. Nah ini juga saya merasakan ya freedom of time, tanggalnya beda. Minggu ini kan long weekend, di Bandung macet luar biasa. Kalau weekendnya saya itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Bapak Ibu hari Kamis. Sabtunya ya biasa, bisa ke GOP atau enggak sharing. Ya, jadi tanggalnya beda, tanggal Lion biasanya beda. Kalau Anda mau merasakan kebebasan, ya segeralah Anda jadi Lion. Ya ini juga kita jalan-jalan ya, jadi kita nggak mikirin istilahnya aset kita, karena aset itu kan udah kebentuk. Ya waktu kemarin juga ke Amerika kita benar-benar refreshing, kita jalan-jalan, ya merasakan benar-benar kebebasan finansial dan kebebasan waktu dan kebebasan pikiran. Nikmati hidup yang benar-benar berkualitas. Biasanya kalau saya dengar infotainment, artis gitu kan uangnya biasanya banyak tuh. Tapi kenapa pada cerai gitu ya? Ya gimana mau ketemunya, dia terus-terusan syuting nggak ketemu Bapak Ibu. Akhirnya hubungannya renggang. Nah di sini kita bisa bangun hubungan yang berkualitas. Ya saya bersama istri honeymoon lagi. Baru pulang dari Amerika, istri saya udah ngajak ke Bali yuk. Ampun saya bilang ya, baru juga liburan, cucian belum beres Bapak Ibu. Udah ngajak ke Bali lagi. Saya bilang, ntar agak bosan juga nih liburan terus. Liburan melulu bosan Bapak Ibu ya. Kalau yang penting menurut saya sukses itu adalah ketika kita kebersamaan. Kita memiliki waktu yang berkualitas dengan pasangan Anda, dengan keluarga, ya kita benar-benar memiliki hubungan yang berkualitas. Kita bisa nikmatin hidup ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya banyak sekali dulu ketika saya kecil saya mengalami ketika orang tua saya berjuang. Jadi pas waktu liburan saya nggak bisa liburan karena mau pergi. Waktu itu orang tua saya rentalin mobil, ketika pas hari liburan mobilnya malah disewain Bapak Ibu. Ayo dong, Pah, liburan. Oh nggak bisa, justru lagi liburan, lagi rame. Nggak bisa, hari biasa jaga toko.
Nggak ada waktu untuk bersama keluarga. Ya 20 tahun lebih saya nggak ngalamin tuh liburan bersama keluarga bareng-bareng seluruh keluarga, anggota keluarga bareng-bareng nggak pernah. Nah, ketika saya bisa sekarang, saya bisa benar-benar liburan dengan seluruh keluarga saya. Ya, nikmatin waktu yang berkualitas. Balas dendam dulu yang waktunya nggak ada, sekarang dinikmati dengan keluarga kita. Mungkin Anda juga ada yang sama, mungkin Anda sekarang masih kecil, Anda juga ingin liburan bersama orang tua Anda segera sukses, Anda jadi God Lion, Anda bisa nanti liburan dengan seluruh keluarga Anda. Nah, Bapak Ibu, di sini juga bukan hanya melulu soal uang, di sini juga kita bisa sosial. Prinsipnya adalah ketika kita sudah berlimpah, kita akan lebih bisa membantu orang lain. Ya, saya juga ini membantu yayasan, ya saya bantu, saya bisa sumbang, dan bahkan support system kita One Vision, kita juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi berkat Tuhannya, kalau kita bisa bantu orang lain lebih sukses, kita pasti juga akan diberkati oleh Tuhan. Ya, bisnis Setiansi akan diberkati oleh Tuhan, One Vision juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, the expert in anything was once a beginner. Jadi Anda lihat kehidupan saya, lifestyle saya, tapi Anda mesti tahu, saya sudah jelaskan tadi di awal, semua orang-orang hebat di dunia ini pasti dulunya juga pemula. Dulunya saya bisa Anda lihat, bintang 2, bintang 3, saya dulunya juga awal. Jadi setiap orang-orang hebat di dunia ini Anda mesti tahu bahwa dulunya juga dia orang biasa. Jadi sama seperti Anda sekarang, Anda tinggal berjuang, konsisten, komitmen, satu saat Anda juga akan jadi orang sukses. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Martin Luther King Jr. Intinya adalah apapun Anda harus terus melangkah. Kalau Anda nggak bisa terbang, Anda berlari. Kalau Anda nggak bisa berlari, Anda jalan. Kalau nggak bisa jalan, Anda merangkak, Bapak Ibu. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap lakukan. Saya tahu banyak sekali di antara Bapak Ibu sekarang yang sedang berjuang, kok nggak maju-maju nih, peringkat kok nggak naik-naik. Jangan putus asa Bapak Ibu. Terus lakukan meskipun itu hanya satu langkah kecil, akumulasi terus-terusan langkah kecil tersebut akan menjadi kesuksesan besar Anda di nantinya. Mulai dari diri sendiri, 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang juga. Jangan tunda lagi. Saya mau kasih lihat gambaran Bapak Ibu kenapa harus sukses segera mungkin di bisnis ini. Waktu kita 24 jam, 8 jam waktu tidur, 8 jam kerja, 8 jam beraktivitas. Usia pensiun 60 tahun rata-rata. Belajar jadi kuliah lulus S1 dia 22 tahun. Jadi sisa 38 tahun. Dibagi 3 untuk waktu kita bekerja. Kurang lebih 13 tahun ternyata. Kalau usia kita 60 tahun mau pensiun, kurang lebih 13 tahun waktu kita untuk mengumpulkan uang. Nah, ini kalau kita menabung setiap bulan selama 13 tahun, setiap bulannya 5 juta kira-kira besar nggak? Setiap bulan selama 13 tahun, 5 juta, besar ya? Saya mau kasih lihat hitungannya. 5 juta kali 12 bulan, 60 juta. Kali 13, 780 juta. 13 tahun kemudian, kalau Anda benar-benar menabung dari sekarang setiap bulan, akan terkumpul 780 juta. Harga rumah 2027 sudah berapa? Kalau sekarang 780 juta bisa mendapatkan rumah RSS, rumah sangat sederhana. Nanti 2027 sama RSS, cuman S-nya agak panjang. Rumah sangat sederhana sekali-sekalinya deh. Karena kenapa? Bapak Ibu rumusnya menabung pasti kalah sama inflasi. Menabung ke bank, deposito hanya 6%. Potong pajak, potong ini cuma 0,48. Inflasi 10% per tahun. Jadi kalau Anda dapat hasil 0,48%, tapi inflasi 10%, anak SD juga ngerti Bapak Ibu. Minus, inflasi pasti kalah sama aset. Aset pasti mengalahkan inflasi. Contohnya kalau Anda beli rumah,
Anda kos-koskan, Anda dapat uang bulanan dari kos-kosan tersebut, rumahnya akan terus naik. Dan hasilnya ketika dijual nanti, rumahnya udah naik, Anda sudah terima uang bulanan dari kos-kosan, pasti lebih besar. Dan di bisnis ini, kita membentuk yang namanya aset. Makanya di OP, kasih lihat multiplikasi. Awalnya 1, jadi 2, jadi 4, 1 tahun, jadi 4.000 aset Anda. 4.000 tersebut menyumbangkan 1 juta saja, omset Anda 4 miliar. Jadi, bangunlah aset. Bangunlah aset mulai dari sekarang dengan serius. Nah, rencana Anda apa Bapak Ibu? Mau benar-benar bekerja keras? Atau ada contohnya si A, belajar setelah lulus kuliah dia kerja santai, baru nanti tuanya kerja keras, baru nantinya kerja keras. Atau si B, belajar, lulus kuliah, dia kerja keras, kerja atau pensiun usia 45 pensiun atau santai, usia 55 sampai 65 santai. Saya mau yang B. Ketika saya dulu awal menjalankan usaha ini, ya ini sama persis pikiran saya. Saya dikasih lihat peluangnya bahwa untuk kalau saya berhasil, saya bisa terima reward, saya bisa jadi punya aset yang besar, saya bisa bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran. Saya komitmen. 3 tahun saya kerja keras mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tangan jadi kaki. Saya mau habis-habisan Bapak Ibu berjuang, saya tunda dulu kenikmatan semua hobi basket saya tunda. Ngapain pokoknya saya tunda, saya benar-benar berjuang. Rencananya 3 tahun, tapi sekali lagi Tuhan baik. Cuman hanya 16 bulan, akhirnya saya bisa break bintang 8. Saya mau Bapak Ibu kerja keras, kalau hanya sebentar. Dan sisanya saya bisa menikmati hidup. Ternyata sama, ya ini ada kata-kata bagus, Muhammad Ali ternyata dia benci setiap kali dia harus melakukan yang namanya latihan. Tapi ketika itu juga dia bilang kepada dirinya, jangan berhenti, jangan menyerah, sengsara dulu saat ini, dan hidup sisa hidupnya dengan penuh kemenangan sebagai seorang juara. Prinsipnya itu Bapak Ibu. Berjuang dulu, mati-matian sekarang, nggak lama, nggak selamanya, benar-benar on system, ikuti peringkat PBO, teachable, lakukan 3 prinsip dasar, terus Bapak Ibu lakukan presentasi, datang ke pertemuan, datang ke VS, ikut Royal Weekend, ikut live, terus Bapak Ibu. Mau nggak 2-3 tahun Anda benar-benar lakukan dengan serius, sisa hidup Anda akan hidup dengan penuh berkualitas. Mau nggak? Kalau mau benar-benar komitmen dan lakukan Bapak Ibu. Apalagi sekarang marketing plan, kita ada promo Galaxy, Anda berpeluang mendapat keuntungan hingga 30 kali lipat, sebulan 2 kali di luar bonus bulanan. Ada juga sukses trip, rewardnya ada motor, Scoopy, ada glory tip, ada family car, dan reward-reward yang lain. Saya lihat peluang buat Anda sekarang yang masih baru-baru benar-benar dahsyat, Tiansi, menyediakan segalanya. Dulu saya nggak ada, boro-boro Bapak Ibu, yang ada itu hanya luxury car, ya plan villa. Scoopy waktu itu belum ada, glory trip apalagi, family car apalagi. Sekarang semua ada, ditambah ada promo Galaxy, bisa mendapatkan penghasilan hingga 30 kali lipat. Jadi saya udah kebayang nih, ya nanti ketika promo Galaxy diluncurkan, kebayang omset dari marketing plan-nya meningkat, seperti di China sudah ada pengalaman omset meningkat berkali lipat. Kalau omset meningkat berkali lipat, bonus otomatis naik berkali lipat. Ditambah ada promo Galaxy, dapat 120 juta. Jadi saya sudah bayangkan, kasihan orang-orang yang grup saya, downline saya yang pada muntaber, meninggalkan Tiansi, meninggalkan kapal besar ini hanya untuk naik rakit Bapak Ibu. Ternyata kapal besar ini semakin besar, semakin besar. Ya, Anda beruntung, serius lakukan bisnis Tiansi, dan kita akan memiliki hidup yang berkualitas. Ya, kita harus benar-benar berubah dari sekarang. Mudah-mudahan pesan saya pada sore hari ini adalah kita berubah yuk. Ya, kalau dulunya kita masih santai-santai, kita masih nganggap wah sukses nanti deh 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Masih lama, masih panjang hidup kita. Ya, kita harus berubah Bapak Ibu. Ya, jangan mau menunda lagi kebiasaan-kebiasaan yang jelek kita tinggalkan. Karena melakukan hal yang sama terus-menerus tapi ingin mendapatkan hasil yang berbeda, itu sama dengan orang gila, tidak waras. Mungkin kalau saat ini kita belum sukses Bapak Ibu, mungkin ada yang salah dengan cara kita melakukannya. Mungkin selama ini kita melakukan bisnis ini hanya sekedar melakukan seperti robot otomatis. Presentasi seperti robot Bapak Ibu.
Hanya cerita seperti robot. Kepertemuan sama seperti robot. Kita tidak yakin terhadap diri kita, kita hanya menjalankan saja. Mungkin itu yang salah. Ayo sore hari ini kita berubah, kita sudah belajar banyak. Apa itu user selling, sponsoring, apa itu 6 pilar di bisnis ini, apa itu 3 prinsip dasar yang menjadi sistem kita. Mari itu benar-benar kita lakukan di lapangan. Berubah Bapak Ibu. Terus menerus untuk mendapatkan impian-impian kita. Siap? Semua berubah mulai saat ini? Jadi benar-benar orang yang berkomitmen. Sekarang 100% Bapak Ibu komitmennya. Kalau dulu kita masih ragu-ragu terhadap diri kita, masa sih gua bisa? Yang benar, kayaknya gua gak bisa. Orang tua juga ngomong gua gak akan bisa. Tetangga juga ngomong gua gak akan bisa. Sekarang Bapak Ibu, Anda mulai percaya diri dan mulai yakin terhadap diri Anda. Mungkin orang di luar sana semua ngomong tidak bisa. Tapi saya, Lili Ulungsiana, God Lion, saya bilang kepada Anda semua pada sore hari ini, Anda semua bisa juga jadi God Lion Bapak Ibu. Anda memiliki kualitas yang sama seperti saya. Saya bukan orang hebat Bapak Ibu, saya hanya orang biasa. Saya memutuskan, saya komitmen dan saya konsisten. Akhirnya saya bisa jadi God Lion. Anda pun semua sama di ruangan ini. Saya percaya Bapak Ibu, Anda semua yang di ujung sana, yang di belakang, yang di depan Bapak Ibu, jika Anda terus Bapak Ibu lakukan, Anda berkomitmen, Anda tidak menunda, Anda benar-benar serius, saya percaya, saya akan duduk dan saya akan melihat Anda yang akan maju ke panggung sebagai pembicara Bapak Ibu. Dan saya juga percaya 2015 nanti di Jerman, ketika menelusuri sungai Rhine, kita sama-sama akan menaiki kapal tersebut dan kita akan sama-sama di 2015 di Jerman. Saya akan melihat Anda di bawah, saya akan menyalami Anda sebagai seorang pemenang Luxury Car berikutnya. Remember when? Ingatkah kita, 2 hari terlewatkan, 1 minggu terlewatkan, 1 bulan terlewatkan, dan kita masih jadi orang yang sama, gak berubah. Apakah mau seperti itu? Gak berubah sama sekali. Sama seperti keadaan kita dulu, tahun kemarin sama seperti itu. Terus saja sama Bapak Ibu. Waktu terus bergulir. Jangan biarkan waktu terus bergulir, waktu tidak pernah bisa berhenti Bapak Ibu. Waktu akan terus jalan. Kita harus mengejarnya. 1 tahun dari sekarang, 2015, kita mau jadi apa? Kita mau memiliki apa? Kita mau memberikan apa kepada orang yang kita cintai? Kita mau ajak keluarga kita liburan kemana? Jangan tunda Bapak Ibu, karena waktu cepat sekali berlalu. Masih ingatkah kita akan impian dan cita-cita yang ingin diwujudkan? Saya tahu Bapak Ibu banyak sekali impian dan cita-cita Bapak Ibu yang belum terwujud. Mungkin yang belum pernah ke luar negeri, sama seperti saya zaman dulu. Saya berjuang Bapak Ibu, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin yang impiannya ingin punya mobil mewah, ketika bisa kuliah dengan mobil mewah milik pribadi. Mungkin ingin punya impian, ingin bonus puluhan juta di bisnis ini, bebas finansial, karena selama ini kita harus bekerja terus menerus, dan gaji kita nggak naik-naik juga. Ingin punya kebebasan waktu, bisa berlibur dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, liburan, bebas waktu, nggak harus selalu long weekend, nggak selalu harus tanggal merah. Kapanpun tanggal yang kita mau, kita bisa liburan. Kita tidak ditentukan oleh tanggal. Kita yang menentukan tanggal. Mau tanggal berapapun, mau itu nggak merah, kita bisa liburan. Bebas waktu. Dan ingatlah kita, waktu kita dan orang yang kita cintai sangat terbatas. Saya sudah datang ke Vision Seminar berapa kali. Orang-orang yang sukses, God Lion, sharing Bapak Ibu. Dan satu hal yang mereka sesali adalah ketika mereka sukses, ketika mereka jadi God Lion, ketika mereka naik panggung, orang tua mereka sudah meninggal. Dan mereka menyesali, kenapa saya nggak berjuang dari dulu? Kenapa mereka nggak bersungguh-sungguh dari dulu? Kalau mereka bersungguh-sungguh dari dulu, mereka bisa menyaksikan sama seperti orang tua saya ketika saya terima villa, masih utuh kedua-duanya, dan orang tua kita tersenyum bangga kepada kita. Orang tua kita bisa menyaksikan dengan mata kepalanya, kita bisa naik panggung, kita bisa ajak orang tua kita bisa pelukan, dan orang tua tersenyum bangga. Saya bangga melahirkan kamu. Kamu ternyata bisa mewujudkan impianmu.
saya bangga. Mungkin waktu kita masih panjang buat yang masih muda, tapi ingat, waktu orang tua kita pasti akan jauh lebih sedikit daripada kita. Selama orang tua kita masih bisa bernafas, Tuhan masih memberikan nyawa kepada mereka. Kita sungguh-sungguh lakukan bisnis ini, dan jadilah kebanggaan ketika orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, kita banggakan mereka. Ketika orang tua kita matanya masih bisa melihat kita, ketika orang tua kita masih mampu untuk berjalan, kita berjuang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Anda ingat ya apa yang saya katakan dan bersungguh-sungguh berkomitmen, dan sampai ketemu nanti di puncak kesuksesan. Selamat sore.